Halo semuanya, saya Rikian Reveriansyah. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem rekomendasi menggunakan collaborative based filtering untuk merekomendasikan item-item. Nah, pada kali ini itemnya adalah tempat wisata yang ada di Kabupaten Semarang. Oke, pertama kita pastikan sudah memiliki database Callbase ini. Jadi kita buat database namanya Callbase atau Collaborative Base. Di dalamnya ada 3 tabel. Itemnya pada kali ini itemnya itu tempat wisatanya, rating, sama user. Oke, kita cek dulu. Di item ada apa aja sih? Nah, di sini kita punya 4 field. ID item, nama item, deskripsi item, foto item. Untuk deskripsi dan foto bisa disusul ya. Soalnya yang penting ini dulu aja. Masing-masing item pastikan sudah memiliki ID, ya nama itemnya dan juga nama itemnya. Kita masukin ada 6 item sesuai di papernya. Ada Kampung Kopi Banaran, Rawapening, Taman Bunga Celosia, Cimory, Candi Gedong Songo, dan juga Kopeng Treetop. Ini ID-nya 123456. Nah, sekarang kita cek nih di user ada apa aja. Nah, kita udah bikin 3 user nih, W1, W2, W3. Ini emailnya wisatawan 1, emailnya W1, passwordnya tuh W1. Tapi kenapa jadi kayak gini? Karena kita pakai pokoknya di enkripsi pakai SHA-1. Mula-mulanya ya sebenarnya kayak gini. Wih, malah hilang. Gini aja deh. Mana tadi, astaga. Contohnya kita ambil 3. Awalnya tuh sebenarnya gini. Wait, kita cek. Lihat ya, F4C0 bla 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 bla. Ingat depannya aja deh biar gampang. Sebenarnya tadi tuh WIS3. Tapi kita di SHA-1. Weh. Nah, ini kita encrypt das. Nah, kan jadi kayak gini. Kenapa harus di enkripsi? Ya supaya aman. Dan di sini kan nggak kelihatan langsung gitu loh password aslinya. Oke, sekarang kita cek di rating. Di rating itu isinya kayak gimana sih? Jadi kita punya ID rating. Ini unik ya, harus 1345 kayak gini. Ini strukturnya kayak gini deh. Sebagai primary key dan juga auto increment. Ini biar jalan sendiri kayak gini mah, nggak usah dipikirkan. Nah, jadi dia tuh ngambil data dari ID usernya dari sini, kemudian ID item dari sini. Maksudnya apa? Jadi misalkan di record pertama di record pertama si user 1 siapa? ID user 1 itu wisatawan 1 merating ID item 1. ID item 1 itu adalah, kita sambil cek, Kampung Kopi Banaran. Jadi si wisatawan 1 ngerating Kampung Kopi Banaran dengan rating 5. Gitu. Begitu juga yang lain, misalkan ini si wisatawan 3 merating item 6, yaitu Kopeng Treetop dengan rating 4. Gitu. Oke, untuk database kayak gini. Nah, sekarang sambil kita cek aja deh di codingannya kayak apa. Nah, ini pakai Sublime Text ya, karena didoakan untuk dimudahkan oleh Bapak menggunakan Sublime Text. Kalau pakai VS Code didoakan error. Jadi nurut wae lah sama dosen. Oke, di sini kita bakal otak-atiknya. Scope yang kita otak-atik bakal ada controller,
model sama view. Nah, tapi jangan lupa kita buka config dulu supaya terhubung dengan database. Kita buka nih bagian database. Nah, hostname-nya diisi dengan localhost, username root. Di Windows mah sudah otomatis ya root ya. Kita nggak pakai password. Database-nya apa? Callbase. Dapat dari mana? Dari sini. Selain itu, kita juga pastikan di config ini nih. Atur base URL-nya. Sebentar. Kita atur base URL-nya. Nih http localhost callbase. Dari mana? Dari sini. Nah, dari localhost, karena nama foldernya callbase ya jadinya linknya seperti ini. http localhost callbase. Kalau sudah diatur, rootnya kita defaultnya sini. Oke, nggak usah. Oh, bentar, tak kasih tahu. Tak buka ini deh. Apa sih? Root apa autoload ya? Ini. Du. Nah, di rootnya, kalau kita buka ini si localhost callbase, default controlnya welcome. Jadi ini sebenarnya kita lagi di controller kayak gini, sama aja welcome gitu ya. Oke, tapi karena dihilangkan dengan htaccess, jadi biar lebih simpel kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke controller nih, karena sudah di default controller welcome. Kita lihat controller welcome itu apa sih isinya. Nah, ini kita masukkan construct dulu. Maksudnya construct ini biar udah setiap kita jalanin controller welcome itu udah ngeload model. Jadi nggak perlu setiap ada function baru, misalkan di sini ada function baru lagi, kita nggak usah buka-buka model berulang kali. Jadi sudah satu kali aja di atas. Nah, di sini karena kita sudah di controller welcome, otomatis kita di index dong. Nah, di index itu apa sih? Di index ini sebenarnya gampangnya gini. Kita skip aja dulu bagian atas. Pokoknya kalau masih kosong ini nanti bakal ngeload view yang namanya welcome message. Udah kebuka kan? Nah, sebenarnya si welcome message.php ini ya halaman ini isinya ada formnya, email dan password itu. Nah, ini kenapa ada kayak gini, yang if inputan kayak gini. Misal ini kita buat variabel dulu inputan. Jadi ini buat nampung inputan post, karena ini sebenarnya kalau diklik ini sebenarnya metodenya post ya. Ini sebuah form metode post. Nah, kalau ada inputan, dia bakal naruh di hasil, isinya apa? This muser, kita jalanin si muser dengan nama function atau metodenya yaitu login user. Kita sambil buka deh model muser, isinya apa nih? Muser login user. Kita lagi di muser login user. Jadi kita ngecek nih inputannya. Misal to where email usernya sesuai dengan email user inputannya. Kalau misalkan udah sesuai, misalkan udah dikirim nih, udah dapat inputan. Nah, oh iya sebentar, ini jangan lupa kita encrypt pakai SHA-1 biar sesuai. Misalkan kita masukin W1, diubah dulu di sini, baru dibandingkan di database-nya. Nah, lanjut lagi. Ini inputannya. Terus kalau misalkan udah, kita ubah jadi array, terus taruh di check user. Kalau
si check user, atau maksudnya kalau si ini nih gak ada atau empty, maksudnya gak ada itu gimana, gak ada yang sesuai dengan mana, dengan yang ada di sini. Nah, misalkan yang diinputin tadi tuh gak ada yang sesuai dengan di sini, maka ya gagal. Tapi kalau misalkan ada yang sesuai, misalkan ketemu, wih, ID usernya sesuai, maksud email usernya sesuai, sama passwordnya juga sama, sesuai, maka dia bakal buat session, data itu disimpan di session, di user data, taruh nama user, isinya ya si check user ini, email dan password. Oke, lupakan lagi. Sekarang misal udah login ya. Oke. Login dulu aja deh. wis1@gmail.com wis1. Kita coba salahin dulu deh biar keren. Nice, login gagal. Kenapa? Salah. Walaupun atasnya cocok, kalau bawahnya nggak cocok ya sudah salah. wis1@gmail.com. Sekarang ini wis1. Nah, sudah berhasil masuk. Kita di wisata 1 ya. Nah, item Anda di sini maksudnya apa? Sesuai di di sini. Si ID user 1, si user 1 tuh udah ngapain aja sih item yang udah di ratingnya. Kok geser apa tadi? Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, ya sesuai aja. Itu isinya ini. Kamu kopi Nanaran sampai Cimori. Nah, ini yang sudah di rating. Terus kita harus punya rekomendasinya. Oke. Dapat ini dari mana? Misalkan item Anda, ya dapat dari sini. Kita cek view dashboard, taruh sini wes. Welcome set hapus saja. Ini udah kelewat. Sekarang di sini sama si dashboard ini. Oke. Ntar. Kita buka ini tuh. Ada yang kelewat. Di muser ya. Oke, ini udah. Nah, di sini. Kalau tadi udah sukses, misalkan berhasil ya loginnya, kita langsung redirect ke dashboard. Dashboard maksudnya nih yang ini nih, controller dashboard. Nah, di control dashboard, ya ini udah ada construct sama kayak tadi. Anggaplah gitu. Ya memang iya. Ini buat keamanan. Semisal, ini saya kan sudah login. Anggaplah ini lagi di logout nih, nggak ada yang login. Tapi mau buka dashboard, nggak bisa, harus login dulu. Nah, artinya gimana? Kalau nggak ada session, ini nggak ada, misalkan nggak ada si user data user, contohnya si wis1 atau wis2, wis3, itu dia bakal ngasih flash data pesan gagal, isinya Anda harus login, terus langsung di redirect. Tadi kan mencoba buka dashboard, langsung di redirect lagi ke halaman yang ini, default controllernya, yaitu di welcome tadi. Jadi balik lagi ke login. Itu aja sih nambahnya. Oke, balik lagi ke tadi dashboard. gmail.com. Guys, mana sih? Nah. Sekarang di sini kita ambil data usernya, ambil dari user login ini, user yang udah login, dapatnya dari session user data. Nah, kita bikin apa? Data item ambil dari ini item. Ini sebuah itu ya. Apa namanya? Model. Kita sambil buka. Model ininya item user, sebuah function di dalamnya. Nah, ini item user. Nah, maksudnya apa? Kita sambil cek
Nah, item. Nih data item dipakai buat di sini buat nampilin si ini item yang kita punya. Maksudnya yang si wisatawan satu punya. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, si di sini dapat dari mana? Dapat dari item user. Nah, item user. Nah, item user maksudnya gimana? Yang dimana si wisatawan satu sudah ngerating. Oh, where ID usernya ini, ID user dapat sini, ini dapat dari sini, ini dapat dari sini. Nah, ini dapat dari user data. Kok sini terus ya? Waduh. Nah, pokoknya gitu. Sekarang kalau udah ketemu ini, anggaplah udah ketemu, kita mau ngasih rekomendasi ke wisatawan satu. Gimana caranya? Kita punya 6 list daftar wisata dan 4 diantaranya sudah dikunjungi wisatawan satu, berarti sisa 2 kan. Nah, di sisi lain wisatawan 2 maupun wisatawan 3 mereka punya apa ya, ratingnya sendiri-sendiri, maksudnya sudah mengunjungi ini, dan si wisatawan 3 sudah mengunjungi yang ini lainnya. Contohnya dia bakal ngebandingin apa yang udah dikunjungi si wisatawan 1 dengan dibandingkan dengan wisatawan 2 dan juga wisatawan 3. Lalu dicari nih similarity-nya masing-masing wisatawan antara 1, 2 dan 1, 3. Terus setelah itu dicek apa sih yang ada di wisatawan X, contohnya wisatawan 2, tapi belum ada di wisatawan 1 gitu. Nah, ceknya gimana? Kita balik lagi. Nah, di dashboard kan sebenarnya kita menunjukin ini loh di bagian rekomendasi, ya kan? Kita lihat dari tampilan dulu. Kita mau ngasih gambar. Oke, gambar contohnya ini kan gambarnya sebenarnya kita pakai placeholder gambar doang karena nggak pakai yang database, masih dikosongin. Nah, ini value nama itemnya, namanya. Nah, ini nilai rekomendasi. Ini nanti yang kita cari ini sebenarnya. Oke, dapat dari mana? Kita buka lagi ke sini dashboard. Untuk dapetin yang rekomendasi, nih dapat dari controller dashboard di bagian data sini. Dapatnya dari item, fungsinya rekomendasi item. Bentar. Oke. Nah, rekomendasi item sesuai dengan ID user login. Dapatnya dari mana? Ini parameter ini dapatnya dari argumen ini dapatnya dari ini yang data user login kan ketemu di sessionnya. Nah, isinya kan tadi udah ada 2, si ID user sama password. Nah, kita cuma ambil ID user, jadi sesuai dengan mencari rekomendasi item sesuai dengan ID user yang login gitu. Ntar kering buatku. Jadi gampang gini, kita kan udah ada user login dan udah nampilin item-itemnya juga kan. Kita selanjutnya cari user lain. Nah, misal kita di sini cari user yang dimana ID usernya tuh bukan user loginnya, karena user login ID yang 1 berarti cari yang tidak sama dengan 1, gitulah. Udah, kita misalkan cari ID user login, user yang nggak login, kita cari nih niat perhitungan untuk similarity antar usernya. Setelah udah ketemu ini similarity-nya, kan kita bagi similarity. Setelah itu kita masuk ke step lainnya, yaitu cari
wisata atau item. Sebenarnya item ini karena kita kontennya sekarang wisata, ya wisata. Item ini sebenarnya bisa diganti ya apa aja, terserah, mau buku, kayak mau film atau apa, terserah. Tapi karena kita wisata, ya udah wisata. Nah, cari item atau wisata yang belum dikunjungi oleh wisata. Nah, berarti kan kita bandingkan dengan yang lain, maksudnya user lain atau wisatawan lain, tapi yang belum dikunjungi wisata. Gitu. Lalu sesuai dengan perhitungannya, taruh sini. Nah, ini ada rekomendasinya, terus ditaruh di hasil akhir. Hasil akhir itu ya udah bentuknya ya hasilnya, misalkan yang 4, berapa atau 3, berapa, ini udah ya. Ini sebenarnya yang perhitungan sesuai sama itu ya, sesuai sama si apa kui apa yang kemarin papernya. Apakah di sini? Bukan. Saya tak kontrol C7 2. Nggak tahu di mana ada. Tadi sebenarnya pengen nyari file, tapi takut kelihatannya file yang lain, jadi nggak jadi deh. Kita lihat aja sini, sistem rekomendasi kota Semarang. Ini maksudnya perhitungannya sesuai dengan di sini ya. Lu mana? Lah ya sudah. Replace saja, tak apa. Nih perhitungannya kan banyak di sini. Ini similarity-nya udah total, terus hasil rekomendasi ini hasil akhirnya sebenarnya yang ini. Soalnya kita udah ketemu untuk ngelakuin rekomendasi. Walaupun udah ketemu hasilnya, bintangnya misalkan ratingnya berapa, rekomendasi itu harus urut. Jadi kayak misalkan yang teratas, rekomendasi teratas berarti kan harusnya nilainya paling tinggi. Untuk ngurutin dari yang tertinggi itu pakai ini rsort. Untuk sorting dari yang tertinggi hingga terendah, apa yang disorting? Ya hasil akhir tadi. Nah, ini tinggal for each saja. Terus si function ini nge-return atau ngembaliin hasil rekomendasi. Setelah di return, nanti ya bakal di load di sini. Mana teh? Nah, si nilai rekomendasinya. Gitu. Oleh karena itu kita bisa dapat ini 4,6, 4,4 itu dari collaborative base. Benar ada rumit dibandingkan konten ya. Iya, tapi ya sudah. Oh iya, ada fitur satu lagi, fitur yang terlupakan. Sebenarnya dibilang sepele, tapi ya gimana, nggak sepele juga. Fitur logout. Nah, ini ada fitur logout. Kalau misalkan ini ya, kita ketik nih, klik, dia bakal ini unset user data. Maksudnya unset user data tuh gimana? Kan tadi pas kita login nyimpen apa namanya, nyimpen user data, ditaruh di session lah gitu. Nah, ini anggaplah di unset itu dihapus, jadi nggak ada session lagi. Nah, setelah udah ngapus, dia bakal jalanin nih flash datanya, pesan sukses underlah logout. Itu yang di apa sini? Inilah gampangnya, tak kasih tahu. Nah, apa sweet alertnya?
taruh di shoot alert, sukses, Anda telah logout. Oke, maksudnya langsung di redirectnya taruh di sini ke welcome ya ini sebenarnya, tapi karena dihilangin welcome-nya sama saja gitu. Udah login, dashboard isinya apa, rekomendasi apa, terus logout lagi, sudah. Oke, demikian dari saya Ricky Andre Ferdiansyah, terima kasih.